Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ammal ajizu amma yasturu al-awratah fayusalli ujuban ariyan bila i'adatin walau ma'a wujudi satirin mutanajjisin ta'adzara wasluhu laman amkanahu tazhiruhu wa in kharaja al-waqtu walau qadara ala satiril ba'dil awrati lazimahu asadru bima wajada. Titik ya, tunggu. Ya, Tunggu, lanjut. gimana? Kayak mana nih? Mana Kayak ini? mana nih? Ya, ya. Latihan. Adapun bermula Adapun bermula dari orang yang tidak mampu dari perkara yang menutupi perkara akan aurat, maka bersolatlah ke orang yang tidak mampu dengan wajib hal keadaan yang tidak memakai baju tanpa mengulangi sholat. Ya. Sekalipun besertaan wujudnya pakai penutup yang terkena najis, yang sulit untuk membasuhnya, bukan orang yang sulit yang memungkinkan akan orang itu untuk bersuci. Walau sekalipun keluarlah waktu, walau seandainya mampulah seorang seorang yang sholat atas menutupi sebagiannya aurat, maka wajiblah akan orang itu untuk menutupi dengan perkara yang wajib dengan Barang yang menutup didapati. Bima wujida. Dengan perkara. Dengan barang yang didapati akan dijadi barang. Wujida kan? dengan Bukan wajah perkara barang. yang dia dengan perkara yang didapatkan. Hmm. Majhul ya, tunggu. Ya. Maknanya kalau dia mampu menutup sebahagian, ya mesti menutup dengan apa yang ia dapat kan? Apa aja kan? Kain lah, apalah. Nah. Qauluhu ammal ajizu. Tunggu, sebelum masuk Asia, Ya. mau tanya tadi malam Silakan. saya itu baca-baca yang kemarin yang sudah dibaca masih Ya. muskil ini wangin dan nisa yal kafirati malayabdu nindal mihnah, maksudnya itu di sisi orang wanita kafir itu Hmm. tidak diperlihatkan dari pekerjaan, kan sudah tidak diperlihatkan apa ngarahin kudunya mayabdu nindal mihnah gitu ya, benar tuh Dan lanjut. aurat perempuan muslimah di sisi perempuan kafir itu mah sesuatu laya bedu yang tidak kelihatan ianya sesuatu ketika kerja. Yang nggak kelihatan ketika kerja yang mana? Dada, perut, itu kan nggak kelihatan. Ya. Nah, itulah yang wajib ditutup ketika dia bersama wanita kafir. Adapun yang kelihatan ketika kerja kayak tangan, kaki, leher, itu nggak perlu ditutup. Artinya antara wanita muslim dan wanita kafir itu bukan aurat. Masih muskil? Enggak. Contoh, gimana gimana? Aman? Berarti ketika kerja tangan ini nggak Kelihatan. aurat, Jadi gini, nggak aurat. bukan perempuan kerja di luar, bukan kerja di rumah. Oh, di rumah. Perempuan di dapur ketika masak, pakai daster, ya kan? Yang kelihatan apa? Kaki kelihatan, leher kelihatan, tangan kelihatan kan? Yang nggak Hmm. kelihatan mana? Yang ditutupi oleh daster. Yang ditutupi oleh daster lah itulah auratnya sesama wanita kafir. Bukan sesama, ketika dia dengan wanita kafir. Hmm. Maknanya ketika muslimah bersama kafirah, dia pakaiannya normal aja, daster aja udah cukup, ya kan? Hmm. Artinya kelihatan tangan nggak apa-apa. Kalau di depan laki-laki kan nggak boleh kelihatan tangan. Iya, iya, betul. Ketika perempuan cuci piring kan tangan kelihatan. Biasalah di rumah. Nah, itu mihnah maksudnya kerja rumahan, kerja rumahan. Bukan Hmm. kerja kantoran, bukan. Nah, itu. Oke? Sama ini tuh, Ya. wak azujajin wakufin ini maknanya apa? Keranjang apa ini tuh? Kufin. Mana di Matan bukan? Tiana. Ya, nah. Kazujajin yang dia Kaca, zujajin kaca. Wakafa, terus yang berdiri iya, wakafa. berdiri Oh, iya. berdiri. Oh, berdiri ya. Orang Fihi sholat dalam kaca, orang sholat dalam ruangan cermin, kan tertutup, katakanlah ruangan kecil. Tertutup, tapi kelihatan tembus. Kan hmm, syaratnya nutup warna, bukan nutup doang. Ah, saya baca itu wakufin tuh kayak maknanya maknanya apa ini? Keranjang ya apa ah, apa ya? wakafa, wakafa. Mana? Ya, oke, oke. Sebentar saya lihat dulu ya. Saya nggak belum ketemu ini lupa.
Eh, di depan yang tadi apa di belakangnya? Di bawahnya anu Indan nisa'i kafirah malayat indal mihna di bawahnya. Hafiz sholah. Jami'u badadiha ma'ada wajiha wa kafaiha. Terus Ya. di Nah itu. Jerman yamna'u idraka launiha li mu'tadilil basarati adatan fala yakfi ma la yamna'u zalika kazujajin Iya, seperti kaca. kaca wakafa yang berdiri ia dalamnya kaca. Nah itu Iya. wakafa Jadi wakaf tuh kufan. sama terakhir Tengku Ya, yang sing naam yakfi satru bil ardi liqauniha tamnau idrakaha fala tukallafu laisa nahwu khufin lubsa. itu hub hub hubsa lubsa ya tidak Jadi terbebani ya. telapak kaki Maksudnya wajib ditutup, tapi nggak harus pakai sepatu. Nutup pakai tanah nggak apa-apa. Ketika dia berdiri itu ketutup. Mananya pakai kain juga boleh, diinjak kainnya. Maka tidak ini dipaksakan akan dianya perempuan, lubsan nahwi khufin akan memakai seperti sepatu. Nggak usah pakai sepatu atau kaos kaki ketika sholat. Nggak usah. Muskilnya, bos kalau eh ya kalau kan kalau ru'iyah, andainya dilihat ya dalam ya sujudnya akan dia itu apa telapak kaki, kembali ke telapak kaki. Ru'iyah. lihat Al-qadam dari di berarti atas. oh ya udah datang udah selesai Oke. muskilnya. Ya. Kalau Oke. hilaful haula itu gimana Tengku? Masuknya makruh atau gimana? Nggak sampai ke makruh, di bawah makruh dikit. Aula Oh, afdal, sambil khilaful afdal. oh, Nah, itu. oke oke. Sambil Oh. rokok boleh Tengku? Gimana? Ya, Sambil rokok. nggak apa-apa, silakan. Oh, Saya juga ngerokok kalau ada rokok. saya ini juga belajar ini. Oke. Sekarang hasiahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Amal ajizu muqabilun qawluhu in qadara. Wa suratul ajazi alla yajida ma yasturu bihi auratahu aslan. Aw wajada mutanajjisan walam yakdir alama in yutahhiruhu aw hubisa fil makanin najisin walai samahu illa saubun yafrusuhu ala najasati fayusalliyu arian fi hadis suwari as-salasati wala i'adata alaihi wala yalzamuhu qabulu hibatis saubi lil minnati alal asohi. Ya, Saya ya, baca mana aja, ya. baca Fathul Muinan aja. Qauluhu amal ajiz. Adapun orang yang lemah ilah itu muqabilu qaulihi. Itu lawan bagi ucapan musannaf in qadira. Jika mampu ia baru wajib menutup. Jika nggak mampu amal ajiz ya lawannya ya. Muqabil. Ya. Wasuratul ajizi, adapun bentuk lemah itu alla yajida, bahwa tidak mendapati ianya si musalli ma yasturu bihi. Akan sesuatu yang menutup ia dengannya sesuatu aurat tahu akan auratnya aslan sama sekali. Nggak ada penutup, nggak ada kain sama sekali. Awajadahu atau mendapati ia akan nyama mutanajisan akan yang terkena najis, ada kain terkena najis. Walam yakdir dan tidak mampu ya alamain yutahiruhu kepada air yang akan menyucikan ianya seseorang akannya mutanajis. Nah, jadi gambaran lemah pertama nggak ada sama sekali pakaian atau ada pakaian terkena najis dan nggak mampu disuci sama aja kan. Oh bisa fi makanin najisin atau ditawan akan dia, ditahan akan dia, dipenjara akan dia dalam tempat yang bernajis oleh samahu dan tidak ada bersamanya man illa saubun kecuali pakaian ya furusyuhu yang akan ia hamparkan akan ia pakaian di atas najis. Cuma ada satu pakaian untuk alasnya. Ini diutamakan alas daripada pakaian. Hmm. Nah, itulah. Fayusalli arian maka salat dia dalam keadaan telanjang fi hadhihi suwari salasah dalam ini surah yang tiga. Wala i'adata alih dan tidak ada pengulangan atasnya, tidak perlu ulang lagi. Ya.
Misalkan ada temannya mau memberi hadiah bagaimana? Enggak mau pinjam gitu. Oh, bukan hibah hibah. Wala yalzamuhu qabalu hibati saubi. Dan tidak wajib kepadanya oleh menerima pemberian pakaian. Ada teman yang mau memberikan, enggak wajib menerima. Kenapa lil minnah? Karena minnah, minnah disebut-sebut. Belakangan nanti disebut-sebut orang merasa berjasa kan. Untung ada saya, untung ada saya. Kita jadi enggak enak hati gitu kan. Lil minnah. Karena minnah alal asah tidak wajib menerima atas pendapat asah. Wa yalzamuhu qabulu ariyatih dan wajib kepadanya oleh menerima pinjamannya, pinjamannya seseorang atau pinjamannya pakaian. Kalau ada yang kasih minjam nggak apa-apa. Kalau minjam itu nggak terlalu lah karena kita mau mulangin lagi ya. Kalau hibah kan nggak dibalikin lagi. Lidha'fil minnah karena lemah minnahnya. Kalau cuma pinjem biasa orang nggak terlalu menyebut lah. Ah itu lebih kurang gitu. Coba kalau aman lanjut. Maksudnya tidak wajib untuk menerima baju ya dari meminah atas Hmm. asoh itu Maknanya ada begini. pendapat. Maknanya begini, Betul. itu kan kita nggak punya pakaian. Ada yang mau Ya. memberikan. Kalau wajib menerima, tapi kita nggak nerima langsung sholat telanjang, nggak sah sholat kita. Misalkan hukumnya wajib nerima, tapi kita nggak mau nerima langsung sholat, nggak sah. Karena dianggap ada pakaian. Tapi ketika hukumnya nggak wajib nerima, berarti dianggap kita nggak punya pakaian. Sholat telanjang tetap sah. Nah itu. Oke, Terus, aman tuh. baca lagi lanjut. Fa illam yakbil lam tasihu sholatuhu li qudratihi ala satiri. Bal yajibu alaihi su'alul i'arati mimman dhanna minhu ar-ridha biha. Wa Hmm. yahrumu alaihi akhdhu saubin ghairihi minhu kohron. Hmm. Lakin tasihu as-sholatu ma'al hurma. Hirmati apa hurmati nih? Hirmati. Haram. Hirmati. Ya. Ini kata beliau. Maka jika tidak menerima ia lam tasihah salat tuh, tidak salah oleh salatnya. Tadi ada yang mau minjamin, kita kita nggak wajib nerima. Bukan nggak wajib nerima, ada yang minjamin kan wajib nerima. Kalau nggak terima, nggak sah salat. Kenapa nggak sah? Likudrati ala satri, karena mampunya seorang atas menutup, walaupun dari pinjaman nggak. Nah, itu maknanya. Bahkan bal yajibu alaihi su'alul i'arati, bahkan wajib kepada nyaman oleh meminta pinjaman. Mimman dhanna minhu dari orang-orang yang mengira ia darinya orang akan ridha dengannya i'arah. Kira-kira ada yang mau kasih pinjam, wajib minta pinjam dulu, minta pinjam. Kalau dikasih, sholat. Kalau enggak, ya telanjang. Wa yahrumu alaihi akhdhu sawbi ghairihi. Haram kepadanya seseorang oleh mengambil pakaian selainnya. Minhu darinya selain. Qahran nisbah paksa, gasab, gasab. Terampuk orang, ya haram kan? Tapi kalau udah terjadi, lakin tosihu sholatu ma'al hirmah. Sahlah oleh sholat bersama haram. Nah, Aku ya. kalau di pondok itu sering pakai baju sholat Hmm. gosok itu nembungnya carry. Apa minjemnya carry tapi sudah diketahui ridho. Itu hukumnya gimana tuh? Apa-apa, ya kan? Gak apa-apa Kan kan? boleh kan? Miman Ridho. yadunnu ridahu kan? Nah, boleh. Nah, terus, Aman. ah, Walau qauluhu. qaulu qauluhu walau ma'a wujudi sadrin mutanajjisin ayyusolli Hmm. arian min ghairi i'adatin walau wajada sauban mutanajjisan walam yajid ma'a yagsiluhu bihi. Nah, tadi di atas apa namanya? Gimana cara mengikatnya? Lihat dulu matanya lupa. Nah, itu. Tadi sholat dalam keadaan telanjang nggak perlu ulang, walaupun ada pakaian. Walau ma'wujudi satirin mutanajisin ya. Sekalipun bersama ada pakaian yang bernajis, cuma nggak mungkin dicuci. Qauluhu walau ma'a wujudi satri mutajisid, oh, artinya yusalli ariyan. Salatnya dalam keadaan telanjang min ghairi adah dari keadaan mengulang. Walau wajada soban sekalipun dia mendapati pakaian mutanajisan yang terkena najis, tapi kain nih dan tidak mendapati ia akan air, walam yajid ma'an yaghsiluhu yang akan mencuci ia akannya pakaian dengannya air. Pakaian bernajis bermakna nggak ada pakaian. Nah, itu. Ini sebenarnya udah dipaham, cuma beliau tulis ya biar lebih jelas. Terus qauluhu Iya. laman amkana.
qauluhu laman amkanahu tadhiruhu Hmm. ay la yusalli harian ma'a wujudi mutanajjisin yam yumkinu ya Ya, yumkinuhu. yumkinuhu tadhiruhu bal yajibu alaihi tadhiruhu summa yusalli fihi walau kharajat as-salatu an waqtiha Ah, qauluhu. ya. Saya manain dulu. Qaulhu la man. Tidak, tidak boleh sholat man yang memungkinkan akannya oleh menyucikan pakaian. Nah, ini paham kita. Artinya tidak sholat dia dalam keadaan telanjang bersama ada pakaian bernajis yang memungkinkan akannya oleh tathirnya, menyucikannya pakaian bernajis. Nah, tetapi wajib kepada nyaman oleh menyucikannya pakaian dulu, sucikan dulu. Kemudian sholat dia dalamnya pakaian. Sekalipun keluarlah oleh sholat dari waktunya dengan sebab sibuk membersihkan pakaian. Nggak apa-apa. Nah, hitungannya qadha nanti. Nah, itu. Kalau di bab sholat qadha niku kata kemarin di bab depan atau muin Ya, hukum hukum apa itu mengeluarkan sholat kan makruh ya Tengku menurut haram. jumhur ulama itu. Mengeluarkan Ya. sholat dari waktu haram, bukan makruh. Oh haram. Ya, kecuali ada odor tertentu, bukan odor. Kayak orang safir kah? Nah, kecuali dalam kasus ini nih. Ini bukan mengeluarkan sebenarnya. Sedang mempersiapkan syarat. Syarat sah sholat kan nutup aurat. Iya. Nah, dia sedang Sudut. mempersiapkan itu. Nah, itu. Sehingga keluar sendiri. Terus, Qauluhu walau qadara ail musalli hmm, rajulan au ghairaha ay ghairahu qauluhu makruh. lazim asatru bima wajada ay li annahu maisuruhu wa huwa la yasqutu bil maksur. Nah, titik dulu. Nah, kata beliau di luar, kalau dia mendapati sebahagian, lau qadira ala satri ba'dil aurah. Jadi kalau mampu ia kepada menutup sebahagian aurat. Wajib kepadanya oleh menutup dengan apa yang ia dapati. Artinya kalau mungkin ketutup sebahagian, tutup sebahagian. Ini berdasarkan kaidah ini. Lazimahu satru bima wujida kah? Li'annahu maisuru. Nah, karena ma yang ia dapatkan itulah kemudahannya. Kan al-maisur la yasqutu bil ma'sur kaidah kah? Nah, ini bahwa dianya maisur itu tidak gugur ya dengan ya maksur yang suka. Ya. Ini di mukadimah ada itu ya. Enggak di kitab. Mukadimah. Saya udah lupa, Ustaz, udah baca dulu, udah baca lupa lagi, harus diulang-ulang terus. Saya, Sekarang saya saya sibuk sama sering kitab lain. saya sering ulang-ulang kita apa? Gudul mantul itu sering. Hmm. Nah, Jadi itu hafal. mestinya harus khatam ini anak kan. Cuma dulu ada Amin amin. teman-teman, ada teman sekarang nggak ada grup lagi. Nanti kita buat lagi insya Allah. Saya Amin pengen amin nyambung amin. ini. Ini kan saya baca mau Ustaz nih. Kan ada beberapa Ya, halaman, ada sekitar 50 halaman ya. Lewat ya. Dari bacaan ya, saya nanti saya baca lagi biar nyambung. Oke. ya, alhamdulillah. Mm-mm. Siap, Ustaz. Terus keluar. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qaddama sau'ataini fal Hmm. qabula fad-dubura Hmm. wala yusolli ariyan ma'a wujudi haririn al labisan lahu li'annahu yubahu lil hajati. Hmm. Terus? Dan mendahulukanlah seorang yang bersolat akan sau'ataini akan dua perkara yang jelek. Hmm. Kemudian fal qabula kemudian akan alat kelamin dan dubur, dan Hmm. tidak sholatlah orang yang sholat hal keadaannya orang yang sholat itu yang telanjang bersertaan wujudnya sutra kain Ya, sutra, bahkan hal keadaannya dia itu lapisan yang memakai kepadanya sutra. Karena ya. apa? Karena sungguhnya orang yang memakai Karena sutra sesungguhnya itu sutra. Kembali ke sutra. sekarang sungguhnya sutra itu yubahulil hajat diperbolehkan kepada kebutuhan Hmm. karena ada butuh. Karena sutra itu dibolehkan akan dianya sutra karena ada kebutuhan. Nah, tadi ini berkaitan dengan yang di belakang. Kalau kita Hmm. dapati sebahagian penutup aurat, ya kita harus menggunakan. Cuma kemana dulu? Kalau nggak cukup untuk seluruh aurat, waqad damas sau'ataini. Ya itu kan. Mendahulukan dia akan dua kelaminnya, dubur kubul. Hmm. Kemudian kalau nggak cukup kedua-duanya, fal kubula. Nah, maka mendahulukan dia akan kubul. Karena dengan kubul dia menghadap kiblat. Nah, kemudian ada lebih lagi fad dubura.
Nggak boleh sholat dalam keadaan telanjang bersama ada sutra, walaupun pakai sutra haram kalau di luar sholat. Nah, tapi di sini dibolehkan. Bahkan labisan sholat dia dalam keadaan memakai baginya sutra, karena sutra dibolehkan untuknya hajat di sini. Nah itu kaulu. Ini banyak protes di sini, misalnya Hasyiah nanti protes dikit. Lanjut. Qauluhu wa qaddama sawataini aisadruhuma wa huma al-qabulu wa duburu Kubul, bukan summi kabul. Kubul bacanya. ubul Ya. ubulu wa Hmm. duburu summiya bidzalika li anna kasfahuma yas yasu'u Hmm. sahibahuma wa inna ma wajaba taqdimuhuma lil fahsihima walil halal annahuma auratun. Ya. Nah itu. Qaulu wa qaddama sawataini ay satrahuma. Mendahulukan ia akan menutup keduanya. Wahuma keduanya sawatai, dua yang jelek itu al-qubulu wa duburu. Kubul dan dubur. Sumia dinamakan akan dianya kubul dan dubur dengan demikian sawatai. Lianna kashfahuma karena membuka keduanya ya su'u. Menjelekkan ya sahibah pemilik keduanya. Wa inna ma wajabat takdimuhuma hanya saja wajiblah oleh mendahulukan keduanya li fuhsyihima. Fuhsyi atau fahsyi biasa fuhsyi. Ah, fala yarfas di sono walam yajhal. Apa arti yarfas? Qaulul fuhsyi itu bedanya. Li fuhsyihima karena jelek keduanya, tapi harus lihat kamu. Walittifaqi dan karena sepakat ala annahuma auratun bahwa sungguh kedua sawata itu aurat. Makanya harus ditutup itu dulu. Nah, itu. Terus Qauluhu kubul, fal kubula. fal qubula ay Hmm. ma taqaddama min wujubi sadrihima in wujida ma yakfihima ma'an wa in wujida ma yakfi ahadahuma udima al qubulu wujuban li'annahu mutawajjihun bihi lil qiblah au badaliha kama lau sholla sauba maka sadihi bina filatis safari wali anna duburi mustatirun Hmm. mustatirun waliban bil alyatain. Ya. Qaulu fal kubula. Artinya mata kadama berulama yang telah terdahulu memujubi satrihima dari wajib menutup keduanya in wajada jika mendapati ia ma sesuatu kain yakfihima yang mencukupi ia akan keduanya kubul dubur bersama-sama. Jadi di belakang kan kalau ada sebahagian wajib digunakan sebahagian menutup keduanya kalau cukup kalau nggak cukup nah ini fal kubula fa in wajada ma yakfi. Maka jika mendapati ia akan sesuatu yakfi yang memadai ia ahadahuma akan salah satu keduanya saja kubul dubur. Milih mana? Qaddamal kubula wujuban. Mendahulukan ia akan kubul nisbah wajib. Kenapa harus kubul dulu? Li'annahu mutawajjihun bihi lil qiblah. Karena si musalli itu menghadap ia, si musalli dengan yang kubul ke kiblat. Kan itu kah? Oh, badaliha atau badalnya kiblat. Menghadap ke pengganti kiblat. Mana kasus pengganti kiblat? Kama lau shalla. Sebagaimana jika lo salat ianya si musalli sauba maksadih ke arah tujuannya dalam sunnah safir. Dalam sunnah safir salat di atas kendaraan boleh nggak menghadap kiblat ya? Kemanapun menghadap ya itulah kiblatnya. Nah itu alasannya makanya kubul dulu. Wali anna dubura dan karena dubur mustatirun ghaliban itu tertutup pada kebiasaan bil aliyataini dengan dua pantatnya daging pantat yang sebal ya. Mana itu aneh-aneh aja nih takdir. Allah Akbar. Oke Ustaz. Kalau dulu Qauluhu fatubura ibaratul minhaj wa in wajada ka fiya taihi ta'ayyana lahuma au ahada ya ahadahuma fal kubulihi fal kubulihi wakila fakubulahu dubu fakubulahu fakubulahu wakila duburahu wakila yutakhayyaru. Hmm. Atau ya takhayyaru juga boleh kan. Jadi kauluhu faddubura. Tadi
Sesudah kubul, baru dubur. Tapi ini rada aneh ini. Pertama dia mendahulukan kubul. Nah, kemudian dubur. Kita lihat dulu. Bentar. Jadi kalau kita paham di atas ini rada muskil dikit kata beliau nanti. Jika dia mendapati cukup untuk keduanya, nutup keduanya. Kalau nggak cukup keduanya, kubul dulu kah? Seolah-olah kalau nggak cukup buat kubul, baru buat dubur. Fat dubura kan gitu mafhumnya. Padahal Iya. kalau nggak cukup buat kubul, buat dubur pasti nggak cukup. Karena dubur lebih gede dari kubul. Mestinya begitu. Nah, kita lihat dulu. Fat dubura. Itu ibaratul minhaj. Bermula ibarat kita minhaj itu di sana fa in wajada kafiyah. Jika mendapati ia akan yang memadai bagi dua soataihi. Ta'ayana. Nih, tertentu ianya yang memadai bagi keduanya soatai. Harus pakai untuk soatai dulu. Atau ahadihima. Kita baca. Kafia, Ahad. kafia ahadihima. Mendapati ia akan memadai bagi salah satu keduanya. Fakubulahu. Nah, fakubulahu. Maka menutup ia akan kubulnya. Wakila, kil bilang duburahu, duburnya. Kila ya takhayuru, bebas ya. Bebas, milih mana saja, memilih ya. Nah, itu. Kemudian di sini baru ada protes dikit. Coba Ustadz baca dulu. Kalau Allah. Wala'alla wala'alla fil ibarati syaqtan minas sakhi wa asluha wa kila duburu wala yasihu ibqa wa ibaratihi ala zahiriha li anna mafadat tartibi al mustafa di minal fa'i annahu idza lam yajid ma yakfi al kubula kudima qadama Hmm, ad-dubura wala makna lahul li anna ma la yakfi al kubula la yakfi ad-dubura bil aula hmm. ta'amal ta'amal Nah, ta'amal. oke. Nah ini. Fal'alla fil ibarah. Barangkali saja dalam ibarat-ibarat musannaf, saktan itu ada yang hilang. Minan nusakhi. Dari penulis. Nusah itu orang yang menyalin kitab. Usah. Dulu kan nggak ada fotokopi kan. Nah, nggak ada fotokopi, jadi disalin. Nah, disalin. Barangkali saja dalam ibarat musannaf di atas, di dubura, mestinya wakila di situ. Barangkali saja dalam ibarat musannaf itu sakatan ada yang hilang, gugur minan nusakhi dari penulis. Wa asluha dan bermula asalnya ibarat itu wakilat dubura gitu. Kan dubura langsung. Wakilat dubura. Artinya dia memilih jadi. Kalau cuma cukup salah satu dia memilih. Ada kala untuk kubul atau untuk dubur. Nggak boleh pakai fa. Kalau pakai fa seolah-olah kalau nggak muat kubul langsung ke dubur kan gitu tertib. Nggak mungkin Ya, kata beliau di sini. Wala yasihu tidak. ibqa'u ibaratih. Tidak salah oleh membiarkan ibaratnya musannaf ala dhahiriha di atas dhahirnya ibarat. Kenapa? Lianna mufadat tertibi karena yang dipahami dari tertib. Lianna mufadat tertibil mustafadi minal fa. Karena yang dipahami, karena yang didapatkan faedah dari tertib al-mustafadi yang dipahami akan dianya tertib dari fa itu annahu. Wah sungguh seseorang si musalli tadi. Idza lam yajid. Bila tidak mendapati ia mayakfi akan sesuatu yang memadai ya al-kubula akan kubulnya qaddamat dubura. Mendahulukan ia akan dubur. Itu seolah-olah begitu. Gak cukup buat kubul langsung ke dubur. Wala makna lahu. Dan tidak ada makna baginya ini. Ini mufada. Ini yang dipahami. Kenapa? Lianna ma layak fil kubula. Karena sesuatu yang tidak memadai ke kubur. Layak fi. Nesya tidak memadai ya. Atau itu tidak memadai ya akan dubur bil aula dengan lebih utama. Ta'amal, berpikirlah kamu. Ah, coba Ustaz lihat. Ada muskil? Lafat aula itu lafat sering bingung Semdaftir. saya. Lah, Semdaftir. kadang aula itu bermakna yang pertama, kadang bermakna yang lebih utama. Itu nah yang pertama itu bacanya gimana tuh? Kalau yang pertama, ula. Mu'annas dari Ula, awal. Ula. ula, Afdal, ula. fudla. Kayak hubla itu manasnya. Ya. Jadi kalau pertama, ula bacanya. Kalau lebih utama, aula. Afdal sama fudla. Nah, itu. Ada lagi. Ini suruh mikir sama kita. Ya kan? Jadi beliau udah mikir duluan.
kita anggap aman lah. Nah, Saya si Syahianah itu tak amal tanbih gitu ya. ya, oke. Kemudian mana lagi? Qauluhu nih wala Ah, yusolli ya. qauluhu wala yusolli ariyan ila airihi wala yusolli hala kaunihi ariyan ma wujudi saubi haririn bal yusolli hala kaunihi labisan lahu wala yalzamu qad'u ma zata ala sadril aurati wa yuqaddamu ala mutanajjisi fi shalah wa yuqaddamu al mutanajjisu alaihi fi ghairiha bima la yahtaju ila tohar tohar toharoti saubi. Ah, tadi di luar wala yusolli arian. Tidak sholat ia dalam keadaan telanjang bersama ada sutra. Wala yusolli. Tidak sholat ia hala kaunihi. Hal keadaannya si musalli itu yang telanjang. Ma'awjudi sawi hadirin. Bersama ada pakaian sutra. Bal yusolli. Tetapi sholat ia hala kaunihi. Hal keadaannya ia itu labisan yang memakai baginya sutra. Boleh pakai sutra. Ini darurat. Hmm. Nah, terus sutranya lebar banget misalkan. Apakah harus dipotong? Karena yang darurat kan untuk aurat saja. Di luar aurat kan nggak darurat. Oh jangan dipotong nanti merugi kan. Nggak usah dipotong. Wala yalzam. Tidak wajib kepadanya oleh kata umana. Oleh memotong ma yang lebih ya ala satril aurat atas penutup aurat. Nah, udah ini selesai. Wa yuqaddamu alal mutanajjis fi shalah. Didahulukan akan dianya sutra di atas pakaian yang terkena najis dalam sholat. Ada pakaian terkena najis nggak mungkin dicuci, ada sutra. Tetap dianjurkan milih sutra yang suci ya. Kalau untuk sholat. Ya. Kalau di luar sholat beda. Wa yuqaddamul mutanajjisu alaihi fi ghairiha. Didahulukan akan yang terkena najis di atasnya sutra pada lainnya sholat. Di luar sholat kita wajib tutup aurat. Cuma pakaian ada yang kena najis, ada yang sutra. Pilihannya mana? Yang terkena najis saja. Karena nggak disyaratkan suci kalau di luar sholat. Nggak? Beda dalam sholat. Nah, dan didahulukan akan yang terkena najis di atasnya sutra dalam selainnya sholat. Apa selain sholat? Mimma. Dari sesuatu layah ya layuh taju yang tidak diperlukan kepada suci pakaian. Nah, kegiatan-kegiatan yang seperti mau baca Quran misalkan, pakai pakaian ya pakaian yang bernajis nggak apa-apa, nggak jangan pakai sutra. Nah, aman Ustaz. Tunggu, Ya, itu ngalah itu faedahnya istiqlal ya. Ngalah haki itu, mengalahkan jadinya. Alat istiqlal iya, lama. boleh Allah. boleh istilah, ya kan? Allah tinggi, ya. Hmm. Alaihi mengalahkannya, boleh. Itu. Hmm. Terus qauluhu li'annahu Qauluhu li anna yubahu lil hajati ai li anna lubsal hariri juwiza lil hajati ai hmm. minal hajati sadarul aurati lil sholati. Itu. Qauluhu li'annahu yubahu lil hajah. Kembali ke mana? Li'anna lubsal harir. Karena memakai harir itu juwiza. Dibolehkan akan dianya karena hajat. Peminal hajati termasuk hajat itu satrul aurat li sholat. Nutup aurat untuk sholat. Kembali ke Fathul Mu'in. Bentar Ustaz. Biaya masuk di pondok Ustaz berapa? Syariahnya itu 50.000, kalau masuknya itu 100.000 Tengku. Pendaftaran pertama. Iya, 100.000. Kalau masak gimana? Masak sendiri apa gimana? Saya sering masak, sering jajan Tengku. Tapi kebanyakan jajan Tengku. Ya, maksudnya santri-santri lain itu dia bikin dapur sendiri atau beli atau bagaimana? Jatah, jatah makan. Dapat makan dari pondok? Jatah itu bayar bayar 1 bulan. Berapa? 235, Untuk sekitaran sebulan. 200. Iya, makan 2 kali. Tapi saya Oh, tidak jatah. oh gitu. Oh, kita boleh nggak ngambil jatah, beli di luar juga boleh. Boleh, tapi nggak jauh-jauh. Hmm. Nggak, maksudnya saya punya anak satu tamat tamat sanawiyah tahun ini kan. Mau Hmm. dipondokin rencana belum tahu mondok kemana. Kalau di rumah nggak mau Kalau ngaji. saya itu pengen ke Sarang itu, Serang ke di Rembang, pondoknya Syekh Syekh Zubir ya. Maimun. Syekh Iya, Maimun. tapi belum memadai tapi ngajinya saya itu. Pengen di sana itu langsung bisa lancar gitu loh bacanya. Langsung Ya, membawa, ya. insya Allah gitu. Kenapa nggak di situ kan di situ masih banyak ilmu kan, masih banyak syekh-syekh. Nggak ada lagi. Di situ nganu pondoknya nganu Tengku.
pondokannya kecil Tengku, pengen Hmm. yang besar. Pemimpinnya siapa? Nama kiainya? Ahmad Bahaudin Shah. Hmm. Iya, Kiai iya. Ahmad Bahaudin Shah. Santrinya berapa orang? 80-an Tengku. Oh, kecil lah. Ada sekolahnya nggak Iya, ada? ada Tengku sekolahannya. Oh, dapat ijazah juga berarti kita. Iya, sampai SMA tuh itu. Iya, iya. Insya Allah. Keren juga, tapi murah banget biayanya. Hmm. Oke, Ustaz, lanjut. Wa yalzamu at-tadyinu ala law adima sauba au nahwi au nahwahu wa yajuju li muktasin iktida'un bi'arin wa laisa lil 'ari ghasbus saubi wa yusanu lil musalli ayyal bisa ahsana siyabihi wa yartadiya wa yata'ammama wa yutaqammasu wa ya- wa yatat wa yatati la safi wa yat Wayatatailasa. wa yatatailasa walau kana indahu saubani faqat labisa ahadahuma wa artada bil akhara in kana sama sutratun wa illa ja'alahu musalla kama aftabi saykhuna. Sebentar. Yatatailasa apa? Memakai talsum apa itu maksudnya? Kayak orang Arab. Kopiah tangki, Kopi ya? maka kopiah. Iya, Selendang. rendang ya. Tailasan itu selendang. Coba maknanya Anjing. dulu. Nanti kita luruskan maknanya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim dan wajib untuk melumuri tanah ya tuh, Hmm. memberikan Ya, wajiblah oleh kalau menggunakan tanah. menggunakan tangan. Kalau seandainya tidak ada, seorang yang sholat itu akan pakaian atau seumpama pakaian. Dan diperbolehkan kepada muktasin, kepada orang yang Berpakaian. berpakaian untuk mengikuti dengan orang yang telanjang. Ya. Dan tidak ada baginya orang yang telanjang itu untuk merampok pakaian. Hmm. Ya. Dan disunatkan kepada orang yang sholat oleh bahasanya untuk memakai ia akan lebih bagus-bagusnya pakaian dan berselendangan dia dan sorbanan dia dan memakai baju kurung itu Hmm. apa Indonesia tahu Ya, baju komis itu baju, seperti yang maklum di baju. Indonesia. Gamis kan? Gamis. Saya itu Komis itu maknanya gamis. Gimana? maknanya baju kurung itu tunggu di Jawa, kalau Iya, di Jawa nggak baju apa-apa. kurung. Baju kurung untuk perempuan. Sebenarnya gamis itu kan kayak baju perempuan, Ustaz. Ya kan? Oh, Coba lihat gamis ustadz-ustadz yang itu kan persis daster. Nggak apa-apa, baju orang Arab. Terus, buat tatoi lasulan memakai kopiah atau serban. sebenarnya enggak. Hmm. Kalau di Ustadz lihat Sen- kamus, toilasan itu selendang. Kayak selendang merah-merah. Alhamdulillah. oh, Selendang. Selendang yang disematkan di bahu. Ah, toilasan laukana. namanya. Terus, ya. Kalau seandainya adanya itu di sisinya orang yang sholat itu ada dua pakaian saja, maka berpakaianlah kepada orang yang sholat akan salah satunya Ya. dan memakai selendanglah kepada orang yang sholat bil akhor dengan yang lain. Hmm. Ingkana kalau seandainya di tempatnya sholat itu ada penutup. Hmm. Baiklah kalau seandainya Sutra, tidak ada, sutra bukan penutup, Ustaz. Tahu kan apa itu? sutra? Batas Aling-aling. sholat di depan kita. Sutra namanya. Oh, sutroh. Nah, Kok sutra. latun. Kok latun ini, Hmm. Master. Kalau seandainya tidak ada, maka menjadikanlah orang yang sholat akan yang lain itu sebagai tempat sholat. Seperti halnya yang telah dipaparkan akannya dengannya perkara oleh guru kita, Ibnu Hajar al-Haytami. Bentar. Aman di situ, Ustaz, Fathul Mu'innya. Aman, aman tuh. Oke. Kembali ke Yana. Qauluhu. Qauluhu wa yalzamu at-tadyinu ay yajibu alaihi idza faqada. Fakida ya itu. Hmm. Fakida. Makna makna adima tadi kan. Faqidas sauba. Fakida sauba ay yasturo auratahu bitinin ay hasisin ay warokin au ma'an kadirin au Makna. ma'in au sofa mutaro kamun Hmm. mutaro kamun Imen. mutaro kimin bi hidratin Hmm. amkanahu arruku was sujud was sujudu fihi kola bujeromi.
Wa yajuju Oke. bitinu. Titik dulu. Betul. Nah, qaulu yalzimu tatiyun. Wajiblah oleh menggunakan tanah. Yajibu alaihi. Wajib ianya tatin. Wajib ianya menggunakan tanah. Maknanya melumuri tanah. Atasnya si musalli. Idza faqida soba. Apabila tidak memiliki, ia akan pakaian. Artinya apabila tidak memiliki, ia akan pakaian. Berarti fa'il yajibu ke sini nih. Ayastura. Wajib kepadanya si musalli. Apabila tidak memiliki, ia akan pakaian. Oleh apa wajib? Ayastura. Oleh bahwa menutupi ia aurat tahu akan auratnya bitinin dengan tanah. Ini beliau memaknai tatin panjang ya. Tatin menggunakan tanah sebagai pakaian. Artinya ada tambahan au hasis atau rerumputan, jerami segala macam. Ya. Au warakin atau daun-daunan, au ma'in qadirin atau air yang keruh. Air yang keruh maksudnya kayak lumpur gitu. Iya. Boleh Ini berarti. ini kalau darurat ya. Kalau nggak ada Hmm. pakaian, ya kan? Lumpur minimal kan ada bentuknya, ada jirimnya dan tertutup warna. Au ma'in sofin atau air yang bersih mutarakimen yang bercampur ya bi khudratin dengan hijau-hijau itu. Lumut. Ustaz manain apa? Khudrah. Khudrah ada makna sayur mayur. Tapi karena di air Itu kerambang itu apa namanya? Tuhlubin itu kayak tuhlub. telap. Oke, Ya, ya kan? telap. Apa namanya? Lumut kah? Ada air Iya. biasanya kan ada lumut. Nah, air yang bersih yang mutarakimen yang bertindih-tindih atau berlapis ya dengan hijau-hijau itu. Ya minimal tertutup warna sedikit lah. Nah, yang memungkinkan akannya seorang oleh rukuk dan oleh sujud dalamnya tiap-tiap. Yang penting kayak daun tadi, rumput ya kan. Pokoknya harus mungkin sujud lah rukuk. Jangan sampai ya mungkin ada ranting-ranting keras kan jangan sampai kita nggak bisa rukuk, nggak boleh. Hmm. Nah, itu kan. Nah, jerami-jerami keras jangan. Ukuran bisa rukuk dan sujud. Nah, itu. Tapi aku di zaman sekarang itu kalau orang yang nggak punya pakaian tuh jarang sekali gitu. Jarang, Iya kan? benar. Ya kan? Pasti ada. Di zaman dulu kan masa-masa nenek saya itu masih cerita nggak ada pakaian. Kita bikin pakaian katanya dari kulit kayu masa-masa Belanda. Wah. Nah itu sekarang mah Hmm. jarang. Oke. Qolal Bujairimi berkata oleh Syekh Bujairimi, wa yajudu bitin dan boleh dengan tanah ma'awujudi sabi. Boleh ianya menutup dengan tanah bersama ada pakaian atas pendapat utama. Nah ini. Jadi tanah menurut beliau bukan pilihan terakhir. Baju ada. Kita mau pakai tanah nggak apa-apa. Karena tanah kan tebal ya kan? Tebal tanah. Menutup warna dan juga ada bentuknya, ada jirimnya. Cuma bentuk tubuh kita masih tetap. Menurut Syekh Bujairimi boleh, boleh menutup ia dengan tanah bersama wujud pakaian atas pendapat utama. Kemudian pertanyaannya, hal yajibu taqdimu tatin? Apakah wajib mendahulukan tanah di atas pakaian sutra atau tidak? Fihi nadhrun. Tanah ada, sutra ada. Pilihannya cuma dua. Nah, apakah boleh langsung pakai sutra padahal tanah ada? Atau tidak? Perlu ditinjau. Tinjauannya di sini di depan. Coba usah baca. Pokok yukalu inna azro. Azro itu aku. In Maksudnya. azaro. In azaro. Bitatoyanu. Hmm. Bitatoyunu. Bil Tatoyini. mutatayyini. Tatoyana. Mutatoyini. Aw lam yadfa anhu bihi adha. Nah wa harin au bardin lam yajib takdimuhu wa illa wajaba. Hmm. Kata beliau, ketika bertemu tanah dan sutra, harus didahulukan mana? Kita lihat dulu, waqad yuqalu. Kadang-kadang dikatakan, in azara. Jika tersakiti ia, terhina ia. Azara, izdira. Jika terhina ia bil mutatayyat. Nah, dengan yang ditanahi. Azara. Begini, azara tersakiti. Tersakiti apa kita artikan? Coba Ustaz lihat, kamu zara apa artinya? Kamu di sana itu. Nggak ada. Bentar. Zara yazri. Hina, rendah, terhina. Eh, Menanggung juga ada maknanya. Cocoknya menanggung. Wala taziru. Waziratun. Wazara yaziru. Wala taziri. Wala tazar. La tazar bi ahadin. Jangan meremehkan.
Zara bifulan, merendahkan. Ihtakara, enggak mana cocok, Ustaz. Ahana maknanya. Hmm. Bentar Ustaz, ini rada muskil dikit saya, sekaligus pengen cari Saya juga. ambil kamu dulu tuh. Mm-mm. Ya, terhina memang. Terhina. Saya pengen mengartikan tadi tersakiti. Ini terhina maknanya. Mencela Az- Tengku di kamus. ya, Azra ya bacanya Tengku. Afala. ya. Tapi ya nggak apa-apa juga sih. Jika tersakiti, terhina ia bil mutatayyan dengan yang diberi tanah. Maksudnya mutatayyan pakaian yang tanah yang dijadikan seperti pakaian tadi ya. Jika terhina ia bil mutatayyan dengan yang diberi tanah atau awal cocok enggak? Awalam yandafi atau tidak terhalang, terhilang, terangkat darinya si musalli bihi dengannya mutatayyan oleh azan nahwi harin, oleh penderitaan seperti panas atau dingin, niscaya tidak wajiblah oleh mendahulukan tanah. Nah, maknanya begini, tergantung kenyamanan berarti. Kalau nggak nyaman pakai tanah kan? Ya, nggak nyaman pakai tanah, berarti nggak wajib pakai tanah, boleh pakai sutra. Kalau nyaman harus didahulukan tanah daripada sutra, karena sutra ada larangannya. Nah, itu lebih kurang gitu, Ustaz. Ya kan? Tapi kalau ada azara makna jika tersakiti ya ini lebih mantap lagi. Kadang kalau pakai tanah kan nggak enak. Ntar kalau keras kan badan kita gimana gitu kan? Kan dijepit sama tanah kan. Lebih cocok lagi andaikan azara ada makna tersakiti. Makna terhina bisa saja tersakiti. Ustaz. Cuma kalau terhina yang tersakiti bukan badan, hati kan. Ketika kita terhina kan tersakiti. Cuma hati. Ini saya pengen menggambarkan tersakiti badan. Andaikan kita sakit kalau makai tanah. Atau makai tanah kita tidak terhindar dari panas dingin. Tetap masih boleh pakai sutra. Nah ini jadi catatan Ustaz. Nanti dicari di kamus-kamus lain kan. Siapa tahu azara bisa maknanya tersakiti badan. Bukan hanya hati kan. Kalau tersakiti hati pasti. Karena terhina itu maknanya tersakiti hati. Enggak? Kan sakit hati lebih parah daripada sakit badan. Ah, itu Ustaz. Oke. Kalau dulu, Qauluhu wanah wanah wahu hmm. maktufun ala tadyini ayal jamu tadyinu aisadrul aurati bitinin au nahwi kasad kasadriha bihasisin wanah wihi mimma marro. Terus Hmm. umpamanya tanah. Enggak. Jikalau ketiadaan ia akan pakaian, au nahwahu atau seumpamanya pakaian. Ketika enggak ada pakaian, enggak ada yang mirip-mirip pakaian, baru boleh pakai tanah tadi kan? Nah, au nahwahu maktufun ala tatin. Maknanya bagaimana? Yalzimu tatin, wajiblah pakai tanah. Satrul aurah. Wajiblah tutup aurat dengan tanah. Atau seumpamanya tanah. Oh, berarti bukan nahwa, Ustaz. Nahwi. Nahwi atau ke sundat. Ini salah Tim. baca, kita salah paham. Sundat. Wa yalzimu tatinu au nahwuhu ke situ. Atau kepada tatin. Hmm. Wajiblah oleh makai tanah atau seumpamanya tanah. Bukan atau kepada sauba. Kamu kan? Lau adimas sauba au nahwa. Kalau nahwa seolah-olah kena atah kepada sauba. Bukan. Nah, jadi nahwu itu atah pada tatin. Wajib oleh makai tanah dan selainnya tanah. Nah, itu. Nahwuhu atau seumpamanya tanah kasatriha. Seperti menutupnya aurat bihasishin dengan rumput. Wanahwihi dan seumpamanya rumput mimma marah. Nah, ini penting ya. Kalau nggak ada atah kita salah paham. Nah, itu Ustaz. Aman nggak kira-kira? Aman tuh. Oke, lanjut.
Qauluhu wa yajuju li muqtasin iktida'un fi arin ay li adami wujubil i'adati alaihi. Qauluhu wa laysa lil ari was basawbi ay la yajuju ay khudha as-sawba qahran min malikihi walau akhadahu wa sholla bihi sahat salatuhu ma'al hirmati kama marra. Nah, kalau ya judu limuktasid dari iktasa kan, iktisa. Dan boleh bagi orang yang berpakaian iktida'u bi'arid oleh mengikuti orang telanjang. Kenapa? Li'adamil wujubil ada karena tidak wajib mengulang di atasnya si arin. Nggak apa-apa, si arin jadi imam. Tapi biasanya nggak disyaratkan lagi. Kalau dalam gelap biasanya. Kalau enggak kan Hmm. kelihatan aurat dia kan. Paling haram kepada orang yang di belakangnya untuk melihat orang telanjang. Masa rukuk sujud Tahmid kelihatan ini, pantatnya kan? Gimana? tahmid, memejamkan Iya, mata. iya, iya, iya. Tapi kayaknya di mana gitu baca ya. Kalau dalam gelap baru, tapi ini nggak disebutkan. Pokoknya sah ngikut dulu kan. Walaupun kondisinya belum dijelaskan. Qaulu laisa lil ari, tidak boleh bagi orang yang telanjang ghazbul saubi, ghasab, merampok ya. La yajuz ya'khudha sauba, tidak bolehlah bahwa mengambil ia akan pakaian secara paksa dari pemiliknya pakaian. Andaikan mengambil ia akannya pakaian dan sholat ia dengannya pakaian, sahlah sholatnya bersama haram kama marah. Ah itu. Terus Qauluhu ayal bisa ahsana siyabihi ayyuhafizu ala ma yatajammalu bihi adatun walau aksara minis naini lidhahiri qawlihi ta'ala ya bunayya ya bani. adam ya bani adam khudhu zainatakum zinatakum inda Zinatakum. zinatakum inda kulli masjidin wali qawlihi alaihi salatu wassalam idza shala ahadukum fa falyalbas saubaihi fa innallaha ahaqqu ayu zayyana yuzayyina lahu. Hmm. Ayal bisa disunnahkan memakai ahsana siabi akan yang terbaik dari pakaiannya untuk sholatnya. Fayuhafidha dan disunnahkan menjaga ia alama atas sesuatu ya tajammalu yang berhias ia dengannya sesuatu adatan pada adat. Ya pakaian tercantik lah bersama hiasan-hiasannya, maknanya selendangnya, jubahnya kan. Jangan cuma pakai jubah ketika di luar sholat kan. Ini dalam sholat pakai ini. Walau aksara, sekalipun ada ia nyama itu lebih dari dua. Enggak apa-apa, lebih dua lembar pakaian pakai untuk sholat enggak apa-apa. Nah, kayak para Habib itu kan tebal banget kan, ada dalam ada luar kan. Nah, itu ada selendang lagi dan keren. Kenapa? Lidhahiri, karena zahir firman Allah Ta'ala, ya Bani Adam, wahai anak-anak Adam, kudu zinatakum. Ambil olehmu akan hiasan kamu inda kulli masjid. Di sisi, di ketika setiap sholat. Masjid bermakna sholat. Iradah, Masjid. iradah makan, maksudnya hal ya, wajar. Nah, itu. Walikoli dan karena sabda Nabi alaihissalam, "Idza shalla ahadukum bila salatlah salah satu kamu falyalbas, la bisa yalbasu falyalbas saubaihi." Hendak memakai dua pakaiannya. Innallaha karena sungguhnya Allah ahakku lebih berhak ayyuzayana oleh bahwa atau ayyuzayana oleh bahwa dihiasi. Atau karena sungguhnya Allah itu ahakku ayyuzayana lebih berhak bahwa berhias ianya seseorang. Zayyana yuzayyinu bahwa berhias ianya seseorang lahu baginya Allah. Untuknya Allah. Nah, yuzayyina lahu. Kemudian tadi, dikit lagi saudara. Tadi kalau yar tadi disunahkan bahwa memakai rida iya, wayat taziru dan memakai sarung iya ya. Oh ya tasarwalu atau memakai celana iya. Nah, tapi memakai celana biasanya maksudnya adanya celana, tapi tetap ada baju yang menutupi itu kan. Ah, bukan pakai celana sholat celana jin gitu. Itu bertentangan dengan di atas. Makruh kalau kelihatan bentuk. Kan ada di atas. Di atas Hmm. memakai pakaian menutup warna. Kalau memperlihatkan bentuk khilaf aula untuk laki-laki, makruh untuk perempuan di atas. Kalau saya masih ingat ya. Ya. Sementara di sini kan disunahkan memakai celana. Berarti ada celana tapi ada kain sarung lagi di luar. Atau ada kain apa gitu baju kurung yang panjang kan tadi kan. Kalau celana doang jadi bersalahan Ustaz dengan pendapat di atas. Tadi disunahkan memakai akan yang terbaik dari pakaiannya, pakai rida ya, pakai sorban ya.
Beliau menambahkan di dalam pakai sarung iya atau celana iya. Ya tasar wali. Celana iya, tapi digabung dengan baju kurung. Nah, mudah-mudahan begitu Ustaz. Kalau enggak bertentangan. Nah itu. Hmm. Coba usah baca di bawahnya. Qalat damiri. Qalat Damiri bitarihi Asbahani an Asbahan. Malik an Malik ibni Atiyah Atahi Atahi Atahiyata. Atahiyata anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala innal arda tastaghfiru tastaghfiru lil musalli bis sarawila intaha Bisarawili. aisi Ada alif lam. sarawili Bisarawili. ah sarawili Ini nggak tahu ini aneh-aneh intaha aja hadis ya. aisi. Masa ada hadis begini ya, tapi nggak tahu juga. Berkata oleh Syekh Damiri fi tarikhi Asbahana dalam tarikh Asbahan. An Malikin dari Malik ibni Attahiyata. Inna Nabiya sungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam qala berkata ya Nabi innal arda sungguhnya bumi tastaghfiru. Mohon ampun ya lil musalli bagi orang yang salat dengan menggunakan celana. Ini jadi alasan nih orang salat pakai celana. Nah itu. Padahal anjurannya harus ada baju yang tertutup juga. Tertutup bentuk tubuh, bentuk paha. Nah itu. Terus, Wa yukrahu ayu salliya fi saubin fihi suratun an au nafasa oh li nakshun. anna naksun titik Ya, satu itu au ya. naksun li annahu rubbama saghalahu an salatihi wa ayu salliya ar-rajulu mutalassiman wal Hmm, mar'atu mutanaqqobatan hmm. illa antakuna bi hadratin ajnabi la yahtarozu an Hmm. nadri an nadrihi laha fala yajuzu laha raf'un naqabi Niqabi. nikop Nah, nah yukrahu ayyusalliya dimakruhkan bahwa salat ianya seseorang fi saubin dalam pakaian fihi suratun yang dalamnya pakaian ada gambar au naksyun atau ukiran. Nah, gambar, naksyun, ukiran atau lukisan boleh. Jadi kalau surah di sini ya sablon lah apa kan. Naksyun mungkin apa namanya? Gambar dalam bentuk kalau baju kan nggak mungkin diukir kan. Yang diukir hmm, kayu. Jadi naksyun itu kita artikan ya lukisan yang ada lebih-lebihnya. Pakai tinta tebal. Nah itu. Dimakruhkan bahwa sholatnya dalam pakaian yang dalamnya pakaian ada gambar atau lukisan. Kenapa li'annahu? Karena bahwa sungguhnya hal dan sya'an atau karena bahwa sungguhnya pakaian. Itu kadang-kadang melalaikan ianya pakaian akannya semusalli an sholati dari sholatnya. Sibuk lihat hmm, lukisan di baju kita sendiri. gak khusyuk Ya. Wa ayu salia ini masih makruh. Dimakruhkan akan bahwa sholatlah laki-laki mutalasiman dalam keadaan tutup mulut. Ini yang dulu dipermasalahkan. Sholat pakai masker. Makruh. Nah itu. Dimakruhkan akan bahwa sholat laki-laki mutalasiman dalam keadaan tutup mulut. Wal mar'atu dimakruhkan bahwa sholatlah oleh perempuan dalam keadaan muntakibatan, makai nikab, makai penutup muka. Dalam sholat, muka bukan aurat untuk perempuan. Dia sholat pakai cadar, makruh. Ya. Illa antakuna bihadrati ajnabiyin. Kecuali bahwa ada ianya perempuan itu di depan laki-laki ajnabi. Nah, dalam masjid mungkin ada laki-laki sedang duduk gitu mantau perempuan sholat ya. Kecuali ada ianya perempuan itu di depan laki-laki ajnabi layah tarizu yang tidak menghindar ianya laki-laki an nadharihi dari melihatnya laki-laki baginya perempuan. yang Mantau terus biasa ada penontonnya kan. Fala yajuzu laha raf'un niqab, maka tidak boleh baginya perempuan oleh mengangkat niqabnya, penutup mukanya, tetap pakai. Nah, itu. Oke. Ini ada ringan di sini. Lanjut. in qaulu wa in kana sama sutratun ailati yusanul musalli ayyutawajjahu jaha Tawajjaha. tawajjaha ilaiha wa hiya jidarun Hmm. au Hmm. aison magru magru Betul. magrurutun Hmm. au sariyatun kama sayati Qauluhu. qauluhu Hmm. wa illa ja'alahu musalla
Ay wa ilam takun hunaka sutratun jalama yartada bihi musolla au sajadatun yusolla alaiha. Hmm, oke. Ini saya ulang dulu dikit tadi di luar. Walau kana indahu, jikalau adalah di sisinya itu dua pakaian, fakat la bisa ahadahuma, menggunakan ia akan salah satu keduanya, wartada menjadikan rida dengan yang lain kan. Ini dianjurkan menjadikan rida ingkana sama sutratun, jika adalah di sana sutrah. Nah, kita lihat nih apa sutrah. Jika ada di sana itu sutrah, sutrah alati yusannu, yang disunnahkan lil musalli bagi orang yang sholat, ayat wajah bahwa menghadap ia kepadanya sutrah. Wahia dianya sutrah jidarun dinding. Kita disuruh sholat dekat dinding ya. Ada pembatas sehingga orang nggak lewat. Au asan, tongkat. Dianya sutrah itu dinding, au asan atau tongkat magruzatun, tongkat yang dicancapkan. Biasanya di masjid sekarang ada Ustaz, dibikin dari kayu kan, 30 cm di depan sholat. Nah, itulah sutrah, pembatas. Dianya sutrah itu dinding, au asan magruzatun atau tongkat yang ditancapkan, au sariyatun atau tiang, syariah tiang nih, tiang masjid. Kama sayati sebagaimana yang akan datang dia di depan. Qaulu wa illa, jika tidak, jika di depannya nggak ada sutrah, dia punya dua pakaian. Ja'alahu musallan, dia menjadikan dia akan pakaian yang lain tadi musallan sebagai tempat sholat, sebagai tikar sholat. Artinya wa illam takun hunaka sutratun. Jika tidak ada di sana itu sutrah ja'alama. Dia menjadikan ia akan sesuatu yang akan menjadikan rida ia dengannya sesuatu musallan dijadikan tempat sholat. Au sajadatan atau tikar sajadah yusalli alaiha yang akan sholat ia di atasnya sajadah. Nah, sebentar Ustaz. Nah, ini tinggal Ustaz lihat-lihat yang muskil. Ini apa namanya? Titiknya udah di sini nih, pas titik ya. Coba Ustaz Iya. lihat mungkin ada yang perlu dibahas. Besok baru kita lanjut faraon. Sama afta bihi syekhuna tadi sebagaimana memberi fatwa dengannya oleh syekhuna, nggak ada kauluhunya. Nah, gimana kira-kira Ustaz? Jangan lama-lama ngaji Ustaz, soalnya mau dihafal kan? Jam, udah cukup Ustaz. Teguh, Nah, ya. kalau masalah di wudhu itu loh Teguh. Kan Gimana? 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 ketika masalah di wudhu, kan ketika Wudu. ya Hmm. bibir kebasuh kan Hmm. hilang hilang kan apa itu sunahnya berkumur ya tuh. Ya. Itu kejadiannya gimana tuh gambarannya? Saya Jadi, belum bisa. jadi gini, kita sedang berkumur-kumur. Kemudian niat, niat fardu wudu. Itu Ya. kumur-kumur kita nggak dihitung, langsung dihitung untuk muka. Karena bibir itu bagian Hmm. dari muka. Kecuali Jadi niat kita praktek. pisahkan. Kalau niat kita pisahkan dihitung. Kita kumur-kumur niatnya sunnah wudu. Untuk muka nanti ada niat lain. Nah, itu kita dapat pahala ketika kumur. Kan gitu pembahasannya di sana. Iya. Oh, Dianjurkan berarti memisahkan niat. Setiap melakukan sunnah wudu sebelum basuh muka, harus ada niatnya. Basuh tangan, sunnah wudu. Basuh kumur-kumur, niat sunnah wudu kan. Kalau kita nggak niat sunnah wudu, wudu karena Allah, karena ada bagian muka yang terkena, langsung dihitung untuk basuh wajib. Tinggal kita ratakan kembali muka kita. Nah, makanya di sono disunahkan mentafrik niat. Di setiap melakukan sunnah ada niatnya. Nah, itu. Ada lagi? Ini Ustaz kayaknya pengen kalau jadi mufti ini ya. Pengen paham fikah banget ya. Kalau saya ala kadar iya aja iya Ustaz fikah. saya tuh enggak Teguh. Ya, seperti Ustaz bilang, kalau paham Fathul Mu'in insya Allah untuk kasus-kasus ringan di masyarakat ada solusi semua kan. Nah, Iya. yang muskil. Ini pengarangnya dari India ya Teguh. India, Malibar India. Malibari India. Nah, itu. Insya Allah. Saya juga belum khatam semuanya Ustaz. Ayanah itu dulu di pondok yang ngaji Fathul Mu'in aja. Bab-bab belakangan muamalah segala macam banyak yang lewat. Paling Hmm. fokusnya bab ibadah kan. Rata-rata begitu. Iya. Nah, insya Allah nanti kita ngaji pelan-pelan sampai selesai. Iya, oke. Saya siap Teguh. Siap, oke. Sampai di sini Ustaz. Wallahu alam. Ya, Bisawab ilaihi ya. marji wal ma'af. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi walhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.